Shalom, Horas, selamat pagi bagi kita semua, saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 26 Juni 2024. Anugerah dari Tuhan Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 4, demikian bunyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Mazmur 23 ditulis oleh Raja Daud yang sebelum menjadi raja adalah seorang gembala. Pengalamannya sebagai gembala memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Dalam konteks ini, lembah kekelaman merujuk pada masa-masa sulit dan penuh bahaya yang sering dihadapi oleh domba dan gembala. Ayat ini mengajarkan tentang kepercayaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir untuk menuntun dan melindungi kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup, sering kali kita merasa sendirian dan takut. Namun, Mazmur 23 ayat 4 mengingatkan kita bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik selalu ada untuk menuntun dan melindungi kita. Mari kita renungkan lebih dalam dengan ilustrasi sederhana ini. Bayangkan saudara, seorang gembala yang memimpin sekawanan domba melalui lembah yang gelap dan berbahaya. Domba-domba tersebut merasa takut dan cemas karena mereka tidak bisa melihat dengan jelas dan mendengar suara-suara yang menakutkan dari segala penjuru. Namun, gembala itu memegang tongkat yang kuat dan membawa sebuah lentera yang terang, memberikan penerangan dan rasa aman kepada domba-dombanya. Di antara domba-domba tersebut, ada satu domba kecil yang sangat takut. Domba kecil itu berjalan sangat dekat dengan gembalanya, hampir menyentuh kakinya di setiap langkah. Meskipun ketakutan, domba kecil itu merasakan kenyamanan dari kehadiran gembala dan tahu bahwa gembala akan melindunginya dari segala bahaya. Setiap kali domba kecil itu mendengar suara aneh atau melihat bayangan yang menakutkan, ia menatap ke atas dan melihat wajah gembalanya yang penuh kasih. Gembala itu berbicara dengan suara lembut, menenangkan domba kecil tersebut, dan domba itu tahu bahwa ia aman. Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita lihat dari renungan ini? Yang pertama, keberanian dalam ketakutan. Sama seperti domba kecil yang merasa takut dalam lembah gelap, kita juga sering merasa takut ketika menghadapi lembah kekelaman dalam hidup kita. Namun, dengan berjalan dekat dengan Tuhan dan mencari kehadirannya, kita mendapat keberanian untuk menghadapi segala ketakutan. Yang kedua,
kehadiran yang menenangkan. Kehadiran Tuhan seperti gembala dalam ilustrasi memberi ketenangan. Meskipun keadaan sekitar kita tampak menakutkan, kita dapat merasakan tenang karena Tuhan selalu ada bersama kita. Yang ketiga, perlindungan Tuhan. Tongkat yang dibawa gembala dalam ilustrasi melambangkan gada dan tongkat Tuhan yang melindungi kita. Tuhan siap mengusir setiap bahaya yang mengancam kita, memastikan bahwa kita aman dalam perlindungannya. Yang keempat, saudara, bimbingan yang jelas. Lentera yang digunakan gembala untuk menerangi jalan menunjukkan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Dengan bimbingannya, kita tidak akan tersesat, meskipun jalan yang kita lalui tampak gelap dan penuh rintangan. Yang kelima dan yang terakhir, penghiburan dalam kehadiran Tuhan. Domba kecil dalam ilustrasi merasa terhibur hanya dengan kehadiran gembalanya. Demikian juga kita menemukan penghiburan sejati dalam kehadiran Tuhan. Dia adalah sumber penghiburan yang selalu ada di setiap situasi. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun dan melindungi kita. Meskipun kita berjalan melalui lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, karena Tuhan beserta kita. Gada dan tongkatnya, simbol perlindungan dan bimbingannya, memberikan penghiburan dan ketenangan. Mari kita selalu mengingat dan berjalan dekat dengan kehadirannya dalam setiap langkah hidup kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu bersama kita, memberikan bimbingan dan perlindungan. Mari kita bawa pesan ini dalam hati kita sepanjang hari, mengingat bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.